Ya, mobil listrik akhirnya kena tabrak ya. Sama mobil pickup kemarin, kalau kalian udah lihat di Instagram, kurang lebih videonya kayak gini. Iya. Belum kan lagi. Lagi. Oh, bener. Bener. Nah, sekarang ini hasilnya kita lihat ya. Apa aja sih kerusakannya? Yang pertama kap mesin. Ini ngedekok ya. Dan kemarin kan gue buka buat ngeliat dalamnya. Ternyata setelah dibuka gue mau kencengin lagi. Gue takut kalau gue kencengin nanti malah pecah si lampu depannya. Karena lampu depannya alhamdulillah masih baik-baik aja. Cuma baret di sini 1, 2, 3, halus banget gak kelihatan, dan ini bisa kita betulin di LMP atau di Yang Motor Jakarta Selatan ya. Akun Instagramnya gue taruh sini nih. Buat kalian mau upgrade lampu, gue sekalian promosi nih ya. Karena gue tahu viewsnya kayaknya bakal besar. Terus di bawah ini kan lampu nih ya. Kalau kalian lihat, nah ini pecah. Ini udah nggak bakal bisa dibetulin sih, harus ganti ya. Jadi paling yang diganti ini, yang dibetulin atas, sama di bagian bawah nih ada sedikit ya. Dan ini nih, garis 1, 2, udah itu doang. Sisanya semuanya masih bagus. Terus kita lihat coba dari sini ya. Nih kalau gue mau tutup ya, dek gitu ya. Nah ini kena nih. Gue takutnya kalau gue paksa, nanti daripada malah pecah, malah lebih mahal, mendingan ini dulu dibetulin, baru habis itu kita bisa tutup. Nah dia di atas cuma dekok gini doang sedikit ya, nggak banyak. Cat yang lupas di bagian sini, sama ada beberapa sedikit. Nah ini bisa kita lihat ya, lampunya masih bagus alhamdulillah. Nggak ada yang pecah atau rusak di bagian atas, dan dia nggak ini ya, nggak keluar garis ya. Artinya dudukannya masih sama. Paling agak sedikit, ini nih agak sedikit keluar dikit, tapi ini gara-gara tabraknya itu. Ini sambungan masih rapi, masih sejajar sama grillnya. Grillnya ini dia bentuknya agak berbeda. Biasanya kan grill itu dari plastik ini ya. Ini kayak fiberglass. Dan katanya di dalam sini itu ada kotak kecil isinya radar. Jadi dia buat adaptive cruise controlnya, dia nggak cuma pakai kamera tapi pakai radar yang ada di sini. Jadi sebenarnya ini masih masuk tergolong tabrakan minor ya, bukan tabrakan besar. Kalau udah dibetulin, nanti ada inspeksi kendaraan bekas gitu ya, nggak kelihatan sih udah pernah kena, paling yang kelihatan bagian sininya aja, sisanya sih masih aman. Nah itulah dia. Cuma gue yakin ini nggak akan berpengaruh ke elektrikan. Paling kalau misalkan kalian ke bengkel yang kurang bagus ya, kadang-kadang tuh suka nggak matching aja gitu pas disetel. Tapi kita akan bawa ke bengkel yang bagus, ke Titanium Semarang. Dan karena tidak bisa ditutup sampai klek gitu ya, agak sedikit kebuka. Kalau kita jalan pakai mobil ini, nanti dia akan bunyi terus karena dia ngasih tahu bahwa kap mesin belum tertutup rapat. Jadi kalau kita bawa ke Semarang agak beresiko juga, ditambah lagi ya. Kalau ini kan belum tutup rapat, kalau misalkan di tengah jalan lagi kencang tiba-tiba gubrak ke atas, kayaknya agak berbahaya deh. Jadi kita nanti akan towing ke bengkel Titanium Semarang. Nah terus gue kan dapat video itu jam 3-an ya, habis itu gue upload langsung di Instagram. Jam 5 gue baru sampai rumah tuh, akhirnya baru bisa ngobrol lebih lengkap sama istri gue kan. Gue kemarin di Instagram bilang gue pengen cari orangnya. Emang sih, gue awalnya kesel banget gitu, masa istri gue dimarahin gitu kan. Terus pas gue tanya istri gue, gimana kamu dimarahinnya? Ya dia bilang, malah di belakang saya mau mundur gini. Terus bapaknya itu udah 40 tahunan kata istri gue. Pas marah agak gemeter tangannya, kayak takut juga. Istri gue nggak takut sama sekali, malah dimarahin balik. Bapak mundur nggak lihat spion ini. Oh ternyata galak juga dia. Padahal sama gue nggak galak loh. Terus dia malah ketawa. Ya udah, gue pikir dia ketakutan, trauma, enggak. Habis itu dia tetap masih berani bawa mobil, nggak ada masalah. Langsung bawa Stargazer. Jadi setelah mobil ini diberesin di bengkel Titanium, sementara ini kita pakai Stargazer. Dan orangnya gimana ya, gue sebenarnya sih pengen ketemu biar dia minta maaf langsung ke istri gue. Cuma gue takut juga sih nanti dia kehilangan pekerjaan lah atau apa, karena teman gue itu sempet nyari. Gue nggak minta, padahal dicari ketemu mobilnya, ternyata mobilnya punya mobil perusahaan, bukan mobil si drivernya. Oh, itu satu desa udah pada ketakutan semua. Udah nggak usah dilanjutin, udah dihubungin sama
kepolisian Klaten. Gue udah dihubungin soalnya. Terus gue bilang nggak usah lah, orang istri gue juga nggak apa-apa kok, cuma gesekan sedikit di jalan. Dan buat minta orangnya ganti juga rasanya ya, driver buat ganti mobil kayak gini kayaknya nggak tega juga sih ya. Ini terus mungkin ada orang yang bilang, kok mobil lu kenapa-napa, lu nya nyantai sih gitu. Gimana ya, gue biasa ngurusin rental mobil ya, namanya kejadian tuh ada aja, nggak kalau ditabrak ya nabrak ya, jadi udah biasa aja gitu, udah nggak kaget lagi, udah nggak panikan ya. Mau gimana lagi, namanya juga mobil dipakai, kalau mau awet taruh kulkas, jamin dah nggak bakal kena senggol. Nih lihat nih, ini mobil canggih banget ya. Jadi biasanya kan cuma ada alarm itu buat pintu kebuka, dia ada juga buat kap mesin, nyalanya merah-merah gini ya. Kita nyalain mesinnya, mobilnya udah nyala nih ya, 85%, masih 446 kilometernya, ready to drive. Ini kalau kita bawa jalan, nanti dia bunyi, ting 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 ting, nyebelin bunyinya. Terus nanti kalau kita pelan dikit aja, misalkan tiba-tiba depan kita berhenti gitu ya, nanti electronic parking brake-nya otomatis nyala. Sebenarnya bagus itu buat safety ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tabrakan tapi depannya kebuka gitu, nggak lupa kita tutup, itu bahaya. Bisa di jalan tiba-tiba terbang ke atas, nutupin kaca, nggak bagus. Sebenarnya safety, tapi gara-gara itu kita nggak bisa bawa mobil ini ke Semarang jauh-jauh. Bisa sih mungkin, cuma bawanya mesti nggak boleh kenceng-kenceng ya. Dia ngasih warning terus panjang jalan, dan audionya suara jadi kecil gara-gara dia memprioritaskan suara alarmnya. Karena emang kalau misalkan kejadian beneran kita lupa dan mobilnya nggak ngasih warning, itu bahaya banget. Nah, karena mobilnya terlalu canggih, dia ngasih warning. Jadi ini suatu hal yang bagus sebenarnya. Oke, kita lagi nunggu towing, habis itu kita naikin, kita serahkan ke bengkel Titanium, dan nanti setelah jadi kita akan ambil dari Semarang. Ya. Nah, ini towingnya udah datang. Ini mobilnya kan kita bawa ke atas, naik ke sini. Berarti ini saya majuin aja ke depan ya? Iya. Tolong diliatin, Pak. Lu hati-hati lo, mundur-mundur jatuh lo. Mundur. Gasruk ya berarti ya? Kalau gasruk mesti diapain nih berarti? Oh, dikasih ganjelan. Pendek ternyata. Maju. Ya, akhirnya selesai naik ke atas. Kira-kira berapa lama ya? Oh, ini towingnya bener nih. Iya. Coba sini lihat deh. Towing yang bagus, nguncinya gini nih. Dilingkarin ke bannya, bukan ke pelek. Kalau ke pelek nanti bisa itu apa ya? Bisa lecet. Iya. Kalian sama ini tuh, sabuknya ini, biar semakin rekat. Nah, betul. Lebih aman. Lebih aman. Ini kuncinya apa ya? Ada SNK juga. Siap. Saya cek. Ya, boleh. Di 537. Ya, RUM, setrum. Mobilnya belum dibersihin lagi. Saya terima, Pak. Ya, sebentar Pak. Mau nunjukin dulu ini bentar. Ini
Pakai kulit asli ya. Belinya di Oril. Bisa di custom juga ada namanya. Nggak apa, promosi ya kalian. Gua kasih Instagramnya di bawah tuh. Oke. Sampai jumpa nanti lagi ketika mobilnya udah beres. Cuma gue masih belum tahu beresnya berapa lama. Soalnya apakah barangnya inden? Kalau barangnya inden mungkin bisa lama. Tapi kalau misalkan bisa cepet, ya harusnya seminggu juga udah jadi sih. Kalau betulinnya sih harusnya nggak lama. Yang lama itu nari spare partnya ya. Tapi harusnya Hyundai sih cepet sih. Ya wes, itu aja vlog kita kali ini. Sedih ya mobilnya tuh dibawa ke bengkel. Tapi nggak apa, namanya juga mobil dipakai ya. Sementara kita pakai Stargazer dulu. Ini dia mobilnya nih. Tadi lagi bikin video makanya mesinnya dibuka. Tapi not bad lah. Dari Ioniq 5 ke Stargazer rasanya nggak beda jauh kok. Ini mobil bagus juga sih. Oke. Bye-bye.